Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali masih bersama buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Kita akan lanjutkan pokok-pokok bahasan di dalam buku ini. Sebelumnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita sampai pada bab yang kedua di dalam buku ini, yaitu fi dhammil bid'ah wal mubtadi'in. Celaan terhadap bid'ah dan para pelakunya. Ya tentunya salah satu perkara yang dibisikkan oleh iblis dan bala tentaranya kepada anak Adam adalah menyimpang dari syariat yang Allah gariskan. Keluar dari syariat yang telah Allah turunkan. Salah satunya adalah bentuk melakukan perkara-perkara bid'ah di dalam agama. Sehingga syariat bisa dirubah, ditukar dengan sesuatu yang mirip dengannya tapi bukan termasuk syariat itu. Dan ini merupakan syubhat yang paling besar dan paling berbahaya di dalam agama. Dan ini juga ya perkara yang telah merusak agama-agama sebelumnya, sebelum Islam. Ya, dirusak dengan masuknya perkara-perkara baru dalam agama mereka. Seperti di dalam agama Yahudi dan Nasrani, masuk ke dalam agama tersebut perkara-perkara yang bukan darinya, sehingga merusak agama itu. Maka di dalam syariat yang terakhir ini, yaitu Islam, Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan umatnya, umat beliau, kita semua, agar berhati-hati dan waspada terhadap hal-hal yang disusupkan dan disisipkan ke dalam agama yang bukan darinya. Dalam hal ini, Nabi menyampaikan beberapa peringatan, larangan, peringatan, celaan, teguran kepada kita semua. Dan di sini di dalam bab ini Ibnu Jauzi menyantumkan beberapa riwayat berkenaan dengan celaan terhadap bid'ah dan pelakunya. Dan bid'ah itu sendiri ya secara bahasa adalah ibtida'us syai' wa sun'uhu la an mithalin sabiq. Yaitu mengawali sesuatu ataupun membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Tanpa ada contoh sebelumnya disebut bid'ah. Itu secara bahasa. Baik itu dalam urusan dunia maupun dalam perkara-perkara agama. Adapun secara istilah, menurut terminologi syar'inya, bid'ah itu adalah ma lam yusyarri'ullah wa rasuluhu. Ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, al-bid'atu fid din, bid'ah di dalam agama adalah apa-apa yang tidak disyariatkan Allah dan Rasulnya. Wa huwa ma lam yu'mar bihi amru ijab wala istihbab. Yaitu perkara-perkara yang tidak diperintahkan oleh syariat, baik itu wajib ataupun istihbab.
anjuran ataupun suatu kewajiban. Lebih jelas lagi, Al-Imam Musyatibi memberikan definisi sebagai berikut. Hiya tariqatun fid din mukhtara'ah. Dia adalah satu metodologi di dalam agama. Jadi diatasnamakan ibadah. Bid'ah dalam agama itu dalam bab ibadah. Mukhtara'ah yang diada-adakan, tudahi asy-syar'iyyah yang menyerupai syariat. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha, dan maksud dari pelaksanaannya adalah al-mubalaghah fit ta'abbud lillah. Berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya yang dituju oleh Al-Imam Syatibi di sini adalah bid'ah di dalam bab ibadah. Walaupun di sana ada bid'ah dalam bab akidah. Dalam bab akidah. Maka dengan definisi dan terminologi seperti itu, bid'ah di dalam agama adalah perkara yang tercela, dilarang, dan tidak ada nas dari Nabi SAW, dari Allah Subhanahu wa taala maupun nabinya, melainkan mencela hal-hal yang baharu dan diciptakan untuk menandingi agama. Karena hak untuk menyampaikan agama itu ada di pundak para nabi dan rasul. Maka salah satu kaidah yang harus kita pegang adalah alla ya'budallah illa bima syara'ahu Allah wa rasuluhu. Bahwa tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah sunnah. Dan lawannya adalah al-bid'ah. Ya, lawannya adalah al-bid'ah. Banyak sekali hadis ya yang berbicara tentang celaan dhammul bid'ah. Celaan terhadap bid'ah dan ancaman terhadap para pelakunya. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa mengada-ngadakan di dalam urusan kami, yaitu di dalam agama, perkara agama, ma laisa minhu, yang bukan darinya, yaitu ini tidak termasuk dari apa yang telah disunnahkan, digariskan, disyariatkan oleh Nabi SAW, fahuwa raddun. Maka amal itu tertolak, perkara itu tertolak. Demikian pula di dalam hadis yang lain, dengan lafal yang hampir sama, dengan lafal man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam riwayat lain dengan lafal man fa'ala amran laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu perkara tidak ada atasnya petunjuk dari kami, pedoman dari kami, itu di luar pedoman kami, maka amalan itu tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa saja yang mengerjakan amalan itu dengan di atas namakan agama, di dalam agama, dalam konteks din, agama, yang kita berharap pahala darinya dengan mengerjakannya dan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukannya, laisa alaihi amruna, tidak ada pedomannya dari kami, tidak ada petunjuknya dari kami, tidak ada dalilnya, ya, tidak ada keterangannya, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak, ai mardudun. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim ya di dalam sahih mereka. Dan kedua hadis tersebut diangkat oleh para ulama menjadi dalil salah satu syarat diterimanya amal, yaitu muwafaqatus sunnah, amal yang bersesuaian dengan sunnah, yaitu sesuai dengan apa yang disyariatkan, digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tertolak artinya tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala
karena tidak sejalan dengan pedoman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak ada izin bagi siapapun untuk membuat satu aturan di dalam agama. Itu adalah kita katakan kaedah yang mesti dipegang oleh setiap muslim. Ya, siapapun tidak berhak membuat suatu aturan di dalam agama yang tidak digariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi itu dasarnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada satu perkara pun yang mendekatkan kita kepada Allah, bentuk taqarrub ilallah, qurbah ilallah, ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, melainkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan pedoman dan petunjuk ya kepadanya, atasnya. Tidak ada satupun jalan kebaikan, melainkan Nabi telah menyuruh kita kepadanya dan memberikan rambu-rambu kita kepada amal tersebut. Ya. Nah, demikian. Maka Islam tidak menerima adanya kreasi baru di dalam agama. Ya, tidak menerima adanya kita katakan ubahan-ubahan baru di dalam agama. Ma'lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dina. Apa-apa yang bukan agama dahulu dan tidak termasuk agama dahulu, yaitu pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia juga bukan perkara agama pada hari ini, ya. Nah, karena agama adalah apa yang diwariskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Itulah agama yang murni yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk menegakkannya, untuk melaksanakannya. Demikian pula dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku, tidak berada di atas sunnahku. Ya, jelas saja, tentu saja, orang yang membenci sunnah Nabi, maka dia bukan termasuk orang yang berada di atas sunnah Nabi. Bagaimana bisa dikatakan membenci sunnah lalu dia mengaku, mengklaim sebagai ahlus sunnah? Ya, kata-kata itu saja tidak tepat untuk dia sandang. Dia membenci kata-kata sunnah, dia membenci segala sesuatu yang berbau sunnah, tapi dia mengklaim sebagai ahlus sunnah. Disebut ahlus sunnah karena mereka adalah orang-orang yang memegang teguh sunnah itu, mengikutinya, membelanya, menyintainya, dan berkomitmen kepadanya, memberikan loyalitas kepada sunnah itu. Maka mereka disebut ahlus sunnah wal jamaah, dan mereka bersatu, berkumpul ya di dalam mengikutinya. Mereka bersatu karena mereka berada di atas satu pedoman, satu petunjuk, satu arah, satu tujuan, satu jalur. Maka mereka akan bertemu. Jadi persatuan tidak bisa dipaksakan tentunya. Apabila berbeda pedoman, maka tidak mungkin akan berada di dalam satu tujuan atau satu jalur. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi di sini Nabi mencela orang-orang yang membenci sunnah beliau, ya, dan mencap mereka sebagai orang-orang yang bukan dari golongan beliau. Laisa minni, bukan dari golonganku. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, demikian pula di dalam hadis-hadis yang lain, ini masih berkenaan dengan celaan terhadap bid'ah, bahwa kata-kata bid'ah dalam konteks agama itu semua dicela. Tidak ada yang dipuji atau dibenarkan, ya, atau dianggap baik. Ya, ketika Nabi menyebut bid'ah berkaitan dengan agama, maka semuanya dalam bentuk celaan ya terhadap bid'ah itu dan pelakunya. Ya, seperti hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subh dzata yaum,
Rasulullah mengimami kami salat subuh pada satu hari. Tsumma aqbala alaina fa wa'adhana mau'izatan balighah. Kemudian beliau menghadap kami. Ya, terkadang Nabi selesai salat, ya biasanya salat fardu, beliau memberikan ujangan, nasihat ya kepada jemaah, ya kepada kaum muslimin. Beliau menghadap kepada kami dan memberikan ujangan, nasihat yang sangat balighah. Ya, nasihat yang sangat bermanfaat, yang sangat mengena hati-hati kami. Dharafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Yang membuat air mata kami menetes dan jiwa kami, hati kami bergetar. Ini adalah nasihat yang sangat menyentuh, yang mengenai sasaran, yaitu hati kami. Balighah, ya, yang sangat indah, yang sangat menyentuh, menghujam hati kami. Maka ada yang berkata, "Ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'." Wahai Rasulullah, seakan-akan sepertinya ini adalah wasiat perpisahan, wasiat terakhir. Ya. Famadza ta'had ilaina? Lalu apa yang engkau wasiatkan kepada kami? Seolah-olah ini adalah nasihat, wasiat dari orang yang akan mengucapkan selamat tinggal ataupun akan pergi jauh dan lama. Nasihat orang yang akan meninggalkan ya keluarganya, meninggalkan sahabat karib, sahabat-sahabatnya. Maka apa yang engkau wasiatkan kepada kami, engkau pesankan kepada kami? Faqal, maka Nabi SAW berkata, "Usikum bitaqwallah was-sam'a wa ta'ah." Aku wasiatkan kepada kamu semua agar bertakwa kepada Allah. Pesan pertama adalah pesan takwa. Karena dengan takwa, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama hamba dan membela hamba tersebut. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapinya. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan perkaranya menjadi mudah. Jadi pesan pertama Nabi kepada umat beliau di dalam hadis ini adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hablun minallah. Hubungan kita kepada Allah harus didasari dengan takwa. Sebagai bentuk wujud rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketaatan dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Was'ama wa ta'ah. Kemudian berikutnya adalah pesan untuk mendengar dan taat. Ini hablun minan nas. Ya, dimulai dengan muamalah kita kepada penguasa. Orang yang Allah Subhanahu wa taala serahkan urusan kaum muslimin kepadanya, di pundaknya dan di tangannya. Apa pesannya? As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Yaitu dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Dalam perkara-perkara yang baik. Bukan dalam perkara-perkara yang mungkar. Karena la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam perkara yang maksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan hanyalah di dalam perkara yang ma'ruf. Wa in abdan habasyian, walaupun dia adalah seorang budak Habasyi, yaitu seseorang yang kamu pandang tidak layak menjadi pemimpin kamu, penguasa kamu. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai penguasa atas kamu, maka kamu wajib mendengar dan menaati dan tidak mencabut ketaatan darinya dan bersabar menghadapi keburukan-keburukannya. Ini merupakan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bermuamalah kepada hukam, penguasa, yaitu bersabar terhadap keburukan-keburukannya dan menaatinya dalam perkara-perkara ma'ruf yang diperintahkannya. Dan
dan tidak mencabut ketaatan ataupun loyalitas kepadanya. Fa innahu. Kemudian Nabi SAW melanjutkan pesan beliau, "May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Karena orang yang hidup siapa saja nanti yang hidup sepeninggalku, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Ya, seperti yang kita saksikan hari ini, manusia berselisih satu sama lainnya. Apalagi setelah ditemukannya media sosial, ya, manusia hampir setiap hari berselisih di kolom komentar, ya, perang, ya, urat saraf di dunia maya, perang kata-kata di dunia maya berselisih, ya, di media sosial, yang sangat banyak sekali. Semua masalah diperselisihkan. Dan perselisihan yang paling buruk adalah perselisihan mereka tentang Allah, tentang pencipta mereka, yang harusnya mereka tidak berselisih karenanya, ya, dalam perkara itu. Ya, tapi kenyataannya kita lihat manusia berselisih sampai dalam masalah-masalah yang sepatutnya tidak mereka perselisihkan, yaitu tentang Rabb mereka, ya, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang pencipta. Itu yang kita lihat hari ini, kenyataan yang ada di depan mata kita. Ini adalah sunnatullah bahwa manusia akan berselisih satu sama lainnya. Karena manusia dibekali dengan hawa nafsu. Dan hawa nafsu sifatnya mengajak manusia kepada as-su, keburukan. Maka terjadilah perselisihan itu di tengah-tengah manusia. Ya, setiap orang memiliki pandangan masing-masing. Ya, sesuai dengan kepala mereka masing-masing. Ya. Maka kalau kita tanya hari ini tentang Allah, maka mereka berselisih, walaupun mereka berada di dalam shaf yang sama di dalam sholat. Kalau ditanya misalnya, contohnya, di mana Allah, maka jawabannya sebanyak orang yang sholat itu. Masing-masing memberikan pandangan yang berbeda-beda tentang Rabb yang mereka sembah dalam satu shaf di dalam sholat. Itu yang terjadi. Maka bagaimana selamat dari hal itu? Dari perselisihan yang sangat banyak dan tajam di tengah-tengah manusia, Nabi SAW memberikan pedomannya. Ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajiz. Kamu harus wajib berpegang teguh dengan sunnahku. Alaikum, wajib atas kamu, yaitu kamu wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang mendapat petunjuk, peninggalku, peninggal Nabi SAW. Ya, tamassaku biha, pegang dia erat-erat. Kemudian ditambah lagi, diberikan takkid, ya, lafzi sekali lagi, addu 'alaiha bin nawajiz. Ya, pegang dia dan gigit dia dengan gigi geraham kamu. Ini menunjukkan bahwa sunnah itu perlu kita pegang erat-erat, bahkan tidak cukup hanya dipegang, kalau perlu digigit dengan gigi geraham, gigi taring. Ada beberapa tafsiran di sini tentang nawajiz. Gigit dia dengan gigi kamu sehingga tidak mudah orang untuk merampasnya dari kamu. Ini mengisyaratkan bahwa ketika kita memegang sunnah, banyak sekali orang-orang yang ingin merampasnya dari kita. Bukan untuk memilikinya, tapi semata-mata agar sunnah itu lepas dari kita. Ya. Maka ini ada dua hal disebutkan oleh Nabi di sini sebagai jalan selamat, ya, dari perselisihan yang sangat banyak itu, yaitu taksil dan tahdzir. Taksil dan tahdzir. Taksil adalah kita memiliki pondasi, pedoman, asas, dan tahdzir, yaitu kita punya atap pelindung. Ya. Yang pertama adalah taksil. Asas dasarnya adalah kita berpegang teguh dengan sunnah. Dan sunnah para sahabat. Al-Khulafa'ur Rasyidin, tentunya kalau kita mendengar kata-kata Khulafa'ur Rasyidin, yang kita pahami darinya adalah Khulafa'ul Arba'ah. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali yang disepakati umat sebagai khalifah sepeninggal Nabi SAW.
Ya, namun itu penyebutan secara simbolik, maksudnya adalah seluruh sahabat yang mulia. Ya, seluruh sahabat yang mulia. Dan mereka adalah simbolnya. Yang mana para sahabat seluruhnya sepakat mengangkat mereka sebagai pemimpin yang diikuti, ditaati. Jadi maksudnya adalah sunnah para sahabat. Dan ini bersesuaian dengan hadis-hadis Nabi lainnya. Ya, seperti hadis yang sudah kita sampaikan sebelumnya ketika menjelaskan tentang al-jamaah, ma'ana alaihi wa ashabi, dan sahabat-sahabatku. Ya. Demikian juga tentang tafsir Siratal Mustaqim, yaitu ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi maksud dari al-khulafa'ur rasyidin ya adalah sahabat Nabi seluruhnya. Dan itu disebutkan secara simbolik dengan al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Ya. Tamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawajis, ini adalah isyarat perlunya kita memegang sunnah itu erat-erat. Karena tidak mudah memegang sunnah itu. Istiqomah di atas sunnah itu adalah perkara yang sangat berat. Penuh dengan tantangan, risiko. Ya. Kita tidak akan dibiarkan begitu saja memegang sunnah itu, memiliki sunnah itu. Ada pihak-pihak yang berusaha untuk melepaskannya dari kita dan merampasnya dari kita. Maka Nabi sini memberikan satu kata-kata kiasan, ya, yaitu memegang sunnah itu ya dengan istiqomah dan bersabar di atasnya, seperti sabarnya seorang memegang bara api yang tidak boleh dia lepas. Di sini Nabi SAW menyebutkan dengan kalimat tamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawajis. Dia suatu penekanan agar kita istiqomah betul-betul sungguh-sungguh di dalam memegang sunnah itu dan jangan mudah melepaskannya. Apalagi melepaskan sunnah itu karena perkara duniawi. Ya, karena ujian dan cobaan duniawi kita melepas sunnah itu. Tidak ada gangguan dari orang lain. Ya, tidak ada syubhat dibisikkan setan ke telinganya. Tapi ketika Allah uji dia dengan fitnah dunia, dengan ujian dunia, bisa jadi dengan Allah cabut dunia itu darinya atau Allah gelontorkan dunia itu kepadanya, dia melepas sunnah itu. Ya, kadang-kadang orang itu keluar dari sunnah, melepas sunnah itu karena ujian dunia, karena fitnah dunia, karena musibah dunia. Maka perlu kita pegang ia erat-erat dan bahkan kita gigit dengan gigi geraham kita. Artinya, ya jangan mudah kita lepaskan. Ya, jangan mudah kita lepaskan. Ini taksil. Ini adalah pondasi, dasar kita memastikan kita berada di atas pedoman sunnah. Ya, Al-Quran dan hadis dengan pemahaman metodologi yang dijalani, yang telah dilewati, dilalui oleh sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Ini taksil. Yang kedua tahdzir, ibarat atap. Pondasi kalau tidak beratap akan keropos. Lama-lama akan hancur pondasi itu jika tidak dilindungi dengan atap. Ya, dan atap ini adalah tahdzir. Dinding dan atap yang melindunginya, melindungi pondasi itu. Ya, kadang-kadang sekuat apapun orang berada di atas taksil sunnah, kalau dia tidak berhati-hati terhadap bid'ah, bobol juga, hancur juga pondasinya. Akan digerogoti sedikit demi sedikit. Ya, maka Nabi tidak berhenti di situ. Nabi tidak titik di situ. Ini masih koma. Masih ada lanjutannya. Dan lanjutan ini tidak kalah pentingnya. Dan ini yang dimaksud, ya, taksil itu yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi di bab yang pertama kemarin. Dan tahdzir inilah dia bab yang kedua. Jadi beliau buka buku ini dengan taksil dan tahdzir. Dan dua-duanya mesti ada. Tidak bisa kita memastikan diri di atas sunnah tanpa waspada dan berhati-hati terhadap bid'ah. Itu tidak mungkin. Karena Nabi SAW menyandingkan kedua perkara itu. Barang siapa yang ingin ya selamat hanya dengan taksil tanpa tahdzir, maka dia telah menyalahi kaedah yang dibuat Nabi SAW. Seberapa mampu dia bertahan.
ketika dia tidak berhati-hati dan waspada terhadap bid'ah. Bahkan sebagian orang alergi ya dengan kata-kata bid'ah tersebut, seolah-olah itu momok yang bisa membahayakan Islam dan kaum muslimin. Nggak boleh ada dalam kamus Islam, harus dihapus kata-kata bid'ah itu. Seolah-olah tidak ada. Nah ini kan menyalahi realita sebenarnya. Bagi yang memahami agama, ya terutama Islam ya dengan baik, dia tahu dan sadar bahwa dengan tahdzir ini ya, dengan berhati-hati terhadap bid'ah ini kita akan selamat dari musibah yang menimpa umat-umat sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang agama mereka menjadi rusak karena bid'ah. Masuknya perkara-perkara baru dalam agama mereka yang mereka tidak tahu dari mana asal muasalnya. Bahkan apa dasarnya, apa dalilnya. Coba tanyakan kepada mereka, setiap ibadah yang mereka lakukan, ya umat-umat sebelumnya, tanyakan kepada mereka, apa dasar mereka melakukan ibadah seperti itu? Tidak ada. Kebanyakannya, bahkan mayoritasnya, mungkin 9,99% itu adalah bid'ah dalam agama mereka. Mereka tidak bisa menunjukkan dalil-dalilnya, petunjuknya, pedomannya. Ini yang menimpa umat terdahulu. Dan ini tidak boleh menimpa umat ini. Dan Allah jaga agama ini dengan itu. Ya, dengan ya peringatan dari Nabi kita Muhammad SAW terhadap bahaya bid'ah di dalam agama. Maka Nabi sebutkan ini dalam pesan beliau. Dilanjutkan dengan tahdzir. Ini adalah untuk melindungi asas yang telah kita buat, yaitu berpegang teguh dengan sunnah, akan sempurna dengan berhati-hati terhadap bid'ah. Maka Nabi mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kamu terhadap perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini sabda Nabi ya, kita tidak perlu interupsi, kita tidak perlu menggugat sabda Nabi ini, apalagi ya mengoreksinya, karena bukan kapasitas kita untuk mengoreksi sabda Nabi, karena beliau adalah orang yang tidak boleh ditolak ucapannya, ya. Siapapun kata Imam Malik boleh diterima, boleh ditolak ucapannya kecuali ya Nabi SAW. Ya, yang perlu kita lakukan, yang wajib kita lakukan adalah memahami ya kenapa Nabi begitu mencela dan memperingatkan umat ini terhadap bid'ah. Itu yang harus kita pahami. Dan seberapa bahaya bid'ah itu terhadap agama. Ya. Nah, kita tidak ingin nasib agama ini seperti nasib agama-agama sebelumnya. Yang mereka tidak tahu mana syariat Nabi mereka dan mana yang bukan. Ya. Dan mereka tahu itu, sebagian dari penganut agama-agama sebelumnya itu tahu bahwasanya ini tidak ada dalam agama mereka, tapi sudah menjadi agama. Itu yang terjadi, yang menimpa agama-agama sebelum kita. Maka itu ya salah satu hikmah ya dan alasan ya kuat ya Nabi SAW memperingatkan umat ini dari bahaya bid'ah di dalam agama. Karena yang Nabi maksud dari kata-kata bid'ah dalam konteks ini adalah bid'ah di dalam agama, bukan dalam urusan dunia. Maka ada sebagian orang yang ingin menginterupsi hadis ini dengan mengatakan kalau begitu besok ke masjid naik unta saja. Ya kita nggak tahu apakah dia memahami hadis ini dengan baik dan benar, sehingga berusaha untuk menginterupsinya dengan kata-kata seperti itu yang sebenarnya tidak layak ya. Itu kan dalam urusan dunia, kamu mau pergi ke masjid pakai sepeda motor, pakai mobil, jalan kaki, naik sepeda, naik apapun, itu urusan dunia. Tidak ada kaitannya dengan ibadah. Ada lagi yang mengatakan besok azan jangan pakai mic. Nah ini mencampur baurkan antara urusan dunia dengan urusan agama. Dalam urusan dunia, Nabi tegas mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Silakan mau buat bid'ah sebanyak-banyaknya dalam urusan dunia, apalagi itu perkara yang bermanfaat, silahkan didorong oleh Nabi bahkan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi dalam urusan agama, Nabi tidak mengizinkannya sama sekali, karena itu bukan domain kita. Itu adalah tugas yang Allah bebankan kepada para Nabi. Balligh ma unzila ilaik. Sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu.
ya, mir rabbik, dari Rabbmu. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, ini bab yang kedua ya di dalam buku ini, masih di bab yang sama. Nanti akan kita lanjutkan ya pada riwayat-riwayat berikutnya, bahwa celaan Nabi ini bukan hanya kepada perbuatannya yaitu bid'ah, bahkan Nabi juga memberikan peringatan kepada pelakunya. Ya, ada pelakunya. Nanti akan kita sebutkan riwayat-riwayat yang lain dicantumkan di sini oleh Ibnul Jauzi ya tentang celaan peringatan terhadap para pelaku bid'ah tersebut. Nah, demikian. Maka kewajiban kita semua untuk memastikan diri kita selamat dari bid'ah. Ya, kita tidak menjamin ya dengan kejahilan yang ada pada diri kita, mungkin masih banyak bid'ah-bid'ah yang kita lakukan, kita tidak sadari itu karena kejahilan kita. Maka kewajiban kita mengangkat kejahilan itu hingga terang di hadapan kita, apa itu bid'ah, ya, mana itu bid'ah dan mana itu sunnah, sehingga kita bisa membersihkan satu demi satu ya perkara-perkara yang mungkin ya kita tidak sadari itu adalah bid'ah. Ya, tidak menutup kemungkinan ya orang yang sudah lama belajar saja menuntut ilmu ya tidak ada jaminan dia lepas dari bid'ah itu. Ya, maka salah satu ya sebab manusia tergelincir dalam bid'ah adalah kejahilan. Ya, nah, kita tidak perlu mengklaim bahwa saya adalah orang yang aman, safe 100% dari bid'ah. Ya, karena kita masih banyak jahilnya, kita masih perlu belajar. Yang terpenting adalah kita punya prinsip ya, bahwa kita harus berhati-hati dan menjauhi dan berusaha untuk menyelamatkan diri dan mengeluarkan diri kita dari bid'ah tersebut. Ya, nah, barang siapa yang sungguh-sungguh, Allah akan kasih jalan, Allah akan selamatkan dan Allah akan jauhkan. Tapi kalau prinsipnya memang dia tidak peduli terhadap perkara itu, maka ya sangat wajar ya kalau dia ya terbenam kita tenggelam di dalam bid'ah tersebut dan dia tidak bisa lagi membedakan mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Bahkan mungkin Allah balikkan pandangannya sehingga dia memandang sunnah itu sebagai bid'ah dan bid'ah itu sebagai sunnah, wal iyadzubillah. Nah, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita masih di bab yang kedua, insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan celaan terhadap bid'ah dan pelakunya. Baik, ikhwatul Islam, jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Baik, untuk pertanyaan pertama kami coba angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustadz, keluarga besar saya masih awam dan sebagian tidak suka dengan sunnah. Bagaimana seandainya saya berwasiat kepada keluarga agar nantinya kalau meninggal jenazah saya diurus sesuai dengan sunnah oleh teman-teman sepemahaman saya? Apakah wasiat seperti ini dibolehkan, Ustadz? Mohon nasihatnya juga. Ya, mungkin kalau masa sekarang ini ya, di mana kejahilan itu mendominasi ya, banyak orang-orang itu tidak mengetahui sunnah itu karena kejahilan mereka, keawaman mereka, dan mereka belum tergerak hatinya untuk belajar, untuk mencari tahu. Ya, wasiat seperti itu penting. Dan lebih bagus lagi kalau memang ya kita katakan ada saksinya, begitu ya. Bukan lisan maksudnya, tertulis, ya. Dan bahkan lebih baik lagi kalau menentukan orangnya. Si fulan dan si fulan, tentunya dengan persetujuan si fulan dan pengetahuan si fulan dan si fulan itu. Dan ini kuat ya di tengah-tengah masyarakat, mereka tidak akan berani menyentuh jenazah itu kalau ada wasiat tertulis seperti itu. Ya. Takut juga gitu ya. Ya, demikian, karena ya sekarang manusia ya berkaitan dengan keyakinan mereka terhadap orang mati itu punya keyakinan tersendiri kan gitu ya. Ada rasa takut dan lain sebagainya. Dan itu cukup untuk efektif ya untuk menyetop ya, menghentikan perdebatan dan pertengkaran tentang pelaksanaan jenazah mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu boleh, wasiat seperti itu boleh. Demikian.
Ya. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan mengikuti salah satu imam mazhab? Apakah ini termasuk bid'ah ataukah tidak, Ustaz? Syukuran. Ya, tentunya ya, imam mazhab sendiri ini harus kita pahami juga. Tidak mengizinkan siapapun untuk taklid kepada mereka. Ini harus kita pahami. Ya. Siapapun imam mazhab itu. Mulai dari Abu Hanifah, Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, dan terakhir Imam Ahmad. Bahkan mereka mencela orang-orang yang bertaklid buta di dalam agama. Ya. Untuk memudahkan kita memahami agama, kita memulai dari satu mazhab itu tidak mengapa. Tapi kita harus tahu bahwa kita tidak boleh terikat dengan mazhab itu dan taklid kepada ulamanya ataupun orang-orang ulama-ulama yang berada di atas mazhab tersebut. Ya, dan ini yang dilakukan oleh para ulama dahulu, ya. Seperti muridnya ya, Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan ya, Muhammad bin Hasan al-Syaibani itu tidak taklid kepada Abu Hanifah. Kadang-kadang mereka memakai pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, kan begitu. Nah, ini yang diajarkan ya, ditunjukkan, dicontohkan oleh para ulama. Sayangnya ya, orang-orang datang belakangan ya kadang-kadang mereka berlebihan ya, karena keawaman mereka dan kejahilan juga ya, mereka membabi buta mengikuti pendapat mazhab mereka dan pendapat imam-imam mazhab mereka. Sampai-sampai ada yang salah seorang ya, pengikut mazhab Hanafi mengatakan, apapun pendapat yang bertentangan dengan pendapat imam mazhab, maksudnya Abu Hanifah, maka tolaklah dia atau takwil dia. Yaitu dalil itu harus ditolak atau ditakwil agar tidak bertentangan dengan pendapat imam mazhab. Nah, ini tentunya ya kekeliruan ya. Nah, demikian. Ya, dan sikap taklid seperti ini bukan dari para ulama. Ya, kita lihat seperti An-Nawawi yang besar di atas mazhab Syafi'i. Demikian juga Ibnu Hajar al-Asqalani. Kalau kita buka buku ya, tulisan karya yang terbesar yaitu Fathul Bari, ya banyak di antara pendapat-pendapat yang beliau pilih itu bukan pendapat dari mazhab Syafi'i, tapi mazhab yang lain. Mereka tidak terikat. Ya, walaupun mereka tumbuh besar di mazhab tersebut. Ya, nah demikian. Ya, tentunya ya bagi pemula dia melahap semua mazhab itu ya tidak mungkin juga ya. Dia harus ambil satu pedoman, ya, tapi dia harus tahu dasar ya, bahwa para imam mazhab tidak mengajak ya siapapun yang belajar ataupun mengikuti pedoman mazhabnya untuk bertaklid kepada mereka. Ini yang harus kita pahami. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Seperti ya apa yang dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi ya. Dalam Syarah Muhadzab dan buku-buku beliau lainnya, beliau sering menisbatkan pendapat kepada Imam Syafi'i yang itu bukan pendapat Imam Syafi'i. Beliau menisbatkannya semata-mata karena pendapat itu bersesuaian dengan hadis sahih. Karena beliau mengambil ucapan Imam Syafi'i, yaitu idza shahal hadis bahwa madhabi. Itu sikap namanya ya, di dalam beragama yang ditunjukkan, dicontohkan oleh para ulama. Ya, mereka jauh dari taklid. Nah, sekarang ya sebagian penuntut ilmu megang satu mazhab dan apapun yang ada dalam mazhab itu dia ikuti dan dia benarkan, walaupun kadang-kadang bertentangan dengan dalil yang sahih. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Baik. Syukur Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apabila seorang yang miskin dan sangat membutuhkan sumbangan, akan tetapi dia masih mengamalkan bid'ah, Ustadz, dan jarang melaksanakan sholat ke masjid. Pertanyaannya, apakah masih boleh bagi kita untuk bersedekah kepadanya? Syukur. Iya, ya kalau kita lihat rata-rata manusia ya seperti itu, masih jauh dari agama. Jadi satu ya kita perkara yang mungkin bisa kita maklumi, mereka masih terjerat dalam banyak perkara-perkara yang bid'ah kan begitu ya, atau hal yang bukan agama, mereka atasnamakan agama, bahkan ya lebih buruk lagi tidak melaksanakan kewajiban seperti tidak sholat ya. Nah, jadi ini ada kita katakan ya fitnah yang menimpa manusia hari ini, yaitu jauhnya mereka dari ilmu agama kan begitu ya.
Nah, jadi kewajiban kita terhadap mereka ya bukan menghakimi ya. Hmm. Kewajiban ya kaum muslimin terhadap muslim yang lainnya adalah an-nasihah ya, memberikan nasihat, bimbingan ya. Orang yang tahu mengajarkan kepada orang yang tidak tahu. Orang yang tahu harus bisa lebih sabar daripada orang yang tidak tahu. Orang yang tahu harus bisa lebih santun kepada orang yang tidak tahu. Orang yang tahu harus bisa memaklumi orang yang tidak tahu. Kira-kira demikian. Maka kita bisa mengamalkan ud'u ya ila sabil rabbika bil hikmah. Nah, jadi kewajiban kita untuk menyampaikan sunnah ini kepada manusia. Dan ya sedekah mungkin bisa menjadi salah satu salurannya. Ya, kadang-kadang kita bisa mengambil hati seseorang itu dari sisi hadiah ya. Nah, ya tentunya ada orang berbeda-beda ya. Ada orang awam itu dia mau diarahkan. Ya, kalau dilunakkan hatinya dengan hadiah dia mau dengar. Maka kalau orangnya seperti itu, maka sedekah kepadanya itu efektif untuk bisa mengambil hatinya dan menyampaikan pesan-pesan dakwah kita kepadanya. Ya, tapi kalau sebaliknya dia adalah orang yang menyeru, mengajak, dan kalau kita berikan hadiah ataupun sedekah itu membuat dia semakin kuat dengan bid'ahnya ya. Dia gunakan itu untuk mempromosikan, mempropagandakan bid'ahnya, maka jangan ya. Nah, demikian. Mungkin dia perlu yang lain, bukan hadiah yang perlu kita berikan kepadanya. Ya, kita mungkin bisa berikan yang lain ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dia perlu nasihat lebih banyak kan begitu ya. Atau muamalah yang baik, akhlak yang baik kita berikan kepada orang seperti itu. Kalau hadiah mungkin akan digunakannya untuk ya mempropagandakan bid'ahnya ataupun mempromosikan, mengiklankan bid'ahnya. Nah, itu tidak bermanfaat baginya ya hadiah itu. Maka masuk ke dalam bab wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi ya lihat orang yang menerima hadiah itu juga kan begitu. Nah, wallahu a'lam. Baik. Ya. Syukur Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Barakallahu fikum. Masih bertanya melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana tahapan amar ma'ruf bagi pelaku bid'ah Ustaz yang suka nongkrong di jalan dan merokok? Apakah boleh kita menegurnya dan mengusirnya dari jalanan? Syukron. Ya, jalanan itu tempat orang umum ya. Ya kita di dalam dakwah harus memperhatikan juga skala prioritas ya. Nah, apa yang harus kita sampaikan dulu kepada orang-orang seperti itu, awam ya. Yang terpenting adalah merubah cara pandangnya di dalam beragama. Itu yang penting sebenarnya ya. Karena sikap beragama yang salah itu yang membuat mereka terjerumus dalam banyak bid'ah. Kalau kita preteli satu persatu capek gitu nanti. Terlalu banyak ya. Harus kita preteli dari kita katakan orang-orang awam lah, masyarakat awam ya dari perkara bid'ah ini. Nah, maka yang kita prioritaskan adalah merubah cara pandangnya. Ya, mulai dari sisi cara berpikirnya ya, sikap beragamanya, pandangannya tentang agama. Nah, ini yang perlu dibongkar ya dari banyak manusia hari ini. Cara beragama yang benar, pandangan beragama yang benar. Kalau dia sudah punya kesadaran misalnya, misal contoh ya, beragama itu harus dengan dalil. Sudah muncul kesadaran bahwasanya nggak boleh kita sembarangan gitu ya untuk melaksanakan satu perkara tanpa pedoman kan begitu ya. Nah, kalau itu sudah lurus, maka satu demi satu bid'ah itu akan dia tinggalkan tanpa kita harus perlu berdebat ya poin demi poin tentang bid'ah yang dia lakukan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena masalah khususnya orang awam ya, beda orang-orang yang mengajak kepada bid'ah. Nah, itu bab tersendiri nanti akan kita bicarakan ya tentang orang-orang yang jadi juru dakwah kepada bid'ah itu. Nah, ini tentunya perlakuan terhadap orang-orang seperti ini berbeda. Tapi kalau kebanyakan masyarakat awam karena keawamannya dia tidak mengerti dan dia adalah korban, ya victim di sini ya, korban, maka ya kita ya mulailah dari skala prioritas yaitu meluruskan cara pandangnya di dalam beragama. Itu sangat penting. Menumbuhkan kesadaran. Misalnya kesadaran bahwasanya bid'ah itu bahaya dan itu bisa merusak dan merubuhkan agama. Nah, ini perlu ya, sehingga orang itu ya waspada terhadapnya dan mulai berhitung terhadap dirinya. Ya, udah mulai kita katakan dia awas terhadap bid'ah itu.
Ya. Nah, ini satu kita katakan dasar yang harus kita tanamkan. Nah, nanti dengan ya sendirinya dia akan mengerti dan akan meninggalkan satu demi satu amal-amal yang dia lakukan itu. Nah. Mungkin tanpa perlu kita berdebat panjang dengannya ya. Iya. Yang kadang-kadang nggak ketemu juga ya, Betul. ujung pangkalnya ya. Ya kadang-kadang itu meletihkan kita juga untuk debat dalam masalah yang itu saja kan begitu ya. Nggak selesai-selesai dari zaman bahula kan itu. Dari zaman dulu kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya karena kita kadang terjebak dalam permasalahan yang ya berkutat-kutat di situ. Sementara dasar berpikirnya belum lurus begitu ya. Iya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini tentunya tidak bisa dipaksakan ya. Ya, harus dengan kesabaran, namanya juga hidayah, terbukanya hati untuk menerima kebenaran, ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita cuma menyampaikan saja. Ya. Nah, itu kewajiban kita. Tidak ada kewajiban memaksa orang untuk menerima hidayah, apalagi harus menerima hidayah itu dari lisan kita, itu bukan domain kita, itu bukan kuasa kita. Ya, nah, minallahi risalah, ya, wa ala rasuli al-balagh, ya. Wa alaina taslim, ya, dan juga inna ma'alaikal balagh wa alainal hisab. Dari Allah risalah, kewajiban Nabi menyampaikan dan kewajiban kita menerima. Dan Allah juga mengatakan inna ma'alaikal balagh, kewajiban kamu cuma menyampaikan, dan hisab batinnya, hatinya itu adalah kuasa dan ya kita katakan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita juga harus mengerti ya, zaman di mana kita hidup ya, di mana ya kita kata sunnah itu qillah qalilah. Ya, kalau dikatakan minoritas kan gitu ya. Ya, satu yang minor di kalangan minoritas kan begitu ya. Ya, sangat-sangat ya kita katakan asing seperti yang dikatakan Nabi. Maka pendekatan kita, approach kita kepada para pelakunya ya, bid'ah ini ya juga harus kita lihat masing-masing orang berbeda latar belakangnya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kita lihat orang yang dari kecil yang sudah diajarkan seperti itu, nggak ada pedoman dalam beragama. Ya bagaimana merubah cara pandangnya tentang beragama itu kan suatu hal yang nggak mungkin dalam 1-2 kali duduk kita bisa meluruskan pemikirannya kan begitu ya. Mungkin perlu waktu. Ya hidayah di tangan Allah. Ada yang sekali omong dia langsung paham. Allah buka hatinya. Ada yang mungkin perlu waktu ya kita kan yang panjang berkali-kali ya, ya belum paham juga. Ada yang memang Allah tidak takdirkan dia mendapatkan hidayah. Wallahu alam bishawab. Nah demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah ya, pertemuan kita pada kesempatan siang ini mudah-mudahan ya bermanfaat ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.